Kejaksaan Agung RI baru saja mengungkapkan 4 tersangka di balik kasus mafia minyak goreng. Mirisnya, satu tersangka adalah Direktur Jenderal di Kementerian Perdagangan. 4 tersangka yang ditetapkan melakukan pemufakatan dalam izin ekspor yang tidak memenuhi syarat. Dikutip dari Tribunnews.com, pengumuman ini disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI Jakarta Selatan pada Selasa 19 April. Burhanuddin menjelaskan bahwa 4 tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak bernama Indasari Wisnuwardana. Kemudian Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group Stanley M.A., General Manager PT Musimas Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Perlindungan Tumanggor. Keempatnya menjadi tersangka berdasarkan bukti dan keterangan para saksi. Burhanuddin menjelaskan para tersangka melakukan pemufakatan antara pemohon dan pemberi izin penerbitan ekspor. Disebutkan bahwa pemberi izin ekspor meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi syarat, yakni mendistribusikan crude palm oil atau CPO tidak sesuai dengan Domestic Price Obligation atau DPO dan Domestic Market Obligation atau DMO. Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka yang berasal dari swasta menghubungi Indasari agar mendapat persetujuan ekspor. Adapun 2 tersangka, yakni Indasari dan Perlindungan, ditahan di Rutan Salimba Cabang Kejagung RI. Sedangkan Toga dan Stanley ditahan di Kejari Jaksel selama 20 hari ke depan. Para tersangka itu diduga melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Atas peristiwa tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengambil suatu kebijakan menetapkan DMO serta DPO bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dalam produk turunannya serta menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO, namun tetap memberikan persetujuan ekspor. Atas perbuatan tersebut diindikasikan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan hasil penyidikan, ditemukan alat bukti permulaan yang cukup, yaitu kami telah memeriksa 19 orang saksi, 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli. Dengan telah ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Sebagaimana dimaksud di dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 19 April 2022, jaksa penyidik telah menetapkan tersangka dengan perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan tersangka adalah 1. Adanya permufakatan antara pemohon dengan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. Kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak. Ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO atau RBD palm oil tidak sesuai dengan harga persetujuan dalam negeri atau DPO. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD ke dalam negeri sebagaimana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20% dari. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.